Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kembali saya mengajak kita untuk menyaksikan dan melihat ceramah Kiai Buya Syakur yang benar-benar mencerahkan, yang betul-betul mengedukasi dan yang memberikan wawasan bagi kita semua. Nah, pada kali ini Kiai Buya Syakur mengkuliti habis orang-orang yang membela agama, yang orang-orang yang menganggap dirinya membela agama. Oleh sebab itu, saudara, tanpa panjang lebar, mari kita saksikan video berikut ini. Pertama, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Ya, terjadi pembelahan dua kelompok, Syiah dan Sunni. Ya, membela Abu Bakar dan membela Sayyidina Ali, saling bunuh-membunuh sampai Khulafaur Rasyidin matinya mengenaskan semua. Ya, karena itu perebutan kekuasaan, bukan perebutan agama, perebutan kekuasaan. Ya, berebut khilafah. Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati ditusuk, Utsmannya mati dibacok, Ali mati digebukin, istrinya mati digencet, anaknya disembelih, Husain Hasannya mati diracun. Nah, semacam itu. Jadi artinya saya pribadi dengan tidak merendahkan bahwa kenapa saya tidak mendukung partai Islam, partai agama, iya kan? Karena saya tidak tertarik dengan simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kita bikin partai-partai aja, ya seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Golkar, seperti dan sebagainya kan gitu. Yang tidak ini. Adapun nanti Anda sebagai seorang agamis yang peduli agama, setelah Anda berkuasa, silakan tunjukkan kepeduliannya kepada agama, itu aja. Kemudian lagi, isunya membela agama. Dari kan masalah membela agama kan gitu. Iya. Semua orang membela agama, malah kadang-kadang berbicara terlalu tinggi. Siapa lagi yang membela agama Islam kalau bukan kita yang membela? Sepertinya dia itu seperti jagoan. Saya bilang, kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam, kok nggak butuh. Ya, tidak perlu kau bela, Allah membela sendiri. Dan yang dibela oleh Tuhan semua, bukan hanya Islam saja. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghancurkan agama Hindu, akan dibela oleh Tuhan Hindu itu. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Siapapun yang menghancurkan Islam akan dibela Islam oleh Allah. Ingin buktinya? Oke. Ketika Eropa menguasai ekonomi, teknologi, politik, budaya di tangan mereka semuanya, betul nggak? Amerika, Jepang, umat Islam miskin, bodoh, betul nggak? Betul. Supaya tidak dihancurkan oleh mereka, umat Islam diberi kekuatan oleh Allah dengan petrodolar, minyak. Yuk kita lihat dari mulai Maroko, Aljazair, minyak, Libya, minyak, sampai Kuwait, sampai Irak, sampai Iran. Begitu India nggak ada, Myanmar nggak ada, Indonesia ada minyak. Ya kan, ke Australia nggak ada, ke Laos nggak ada. Ketika Islam ada, non-Muslim tidak ada. Apakah itu kebetulan, teman-teman? Disengaja? Sengaja. Itu bukti supaya jangan dihancurkan. Saya ngomong bener nggak nih? Saya harus menyebutkan dalilnya supaya saya jangan dituduh ngawur lagi.
bikin ngarang. Masa agama Islam dibela, agama Kristen dibela? Betul dibela. Memang Allah ingin membuat agama berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, suku berbeda-beda, sengaja. Maunya apa? Siapa yang jadi Tuhan? Perlu dalilnya? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laula daf'allahin nasa ba'dahum ala ba'din. Kalau bukan karena pembelaan Tuhan terhadap manusia, terhadap yang lainnya, lahuddimat sawami'u, pasti itu sinagog-sinagog, wa biya'un, sawami'u, kuil-kuil, wa biya'un, dan sinagog-sinagog, ya, wa salawat, dan gereja-gereja, wa masajid, dan masjid-masjid, alladzi yuzkaru fiha ismullah katsira, yang dimana di situ disebutkan nama Allah. Jadi gereja, sinagog, kuil, kelenteng dibela oleh Allah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jangan ada kalian menghancurkan siapapun. Yuk kita hidup damai di dunia ini. Itu aja persoalannya. Iya. Jadi ketika engkau membela agama Islam, bukan takbir bawa pentungan mukuli orang. Buktikan ajaran Islam itu, aplikasikan, implementasikan Islam itu dalam perilakumu sehari-hari. Itu saja persoalannya. Yang baik, yang santun, yang susah ditolong, yang lapar dikasih makan, yang bodoh diajarin, kan begitu. Itu jalan menuju surga. Menghidupi orang lain, yang lapar dikasih makan, yang sakit diobati, itu jalan menuju surga. Bukan meledakkan bom, membunuh orang tidak berdosa. Surga apanya? Masa masuk surga dengan cara membunuh orang tidak berdosa? Pakai logika aja. Tetapi yang pelakunya itu yakin betul akan masuk surga, sampai dia bersedia mengorbankan nyawanya. Ya kalau dia mati, istri dia kan janda, anaknya jadi anak yatim. Dia yakin masuk surga dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa, ngebom hotel, ngebom pasar, ngebom supermarket. Sih, kok bisa terjadi begitu ya? Ini yang harus kita pelajari, mendetail bahwa membela agama Allah adalah bukan menyerang orang lain, tapi implementasikan ajaranmu dengan perilakumu sehari-hari di tengah masyarakat. Terima kasih begitu. Nah teman-teman, itulah dia video Kiai Haji Buya Syakur yang betul-betul mempeliti habis orang-orang yang menganggap dan mengaku membela agama, namun pada sikap tindakan mereka bukan sedang membela agama. Bahkan orang-orang semacam ini menunjukkan sikap hidupnya adalah orang-orang intoleran. Jadi menurut Kiai Haji Buya Syakur, orang-orang semacam ini menganggap diri sebagai jagoan, sebagai orang-orang yang hebat dan ditakuti. Tetapi mereka itu tidak ada apa-apanya. Bahkan mereka itu tidak dibutuhkan orang-orang semacam itu untuk membela agama. Kiai Buya Syakur menambahkan, kalau engkau menghancurkan agama Kristen atau gereja, Allah membela. Begitupun agama Allah juga membelanya, ungkap Kiai Buya Syakur. Nah, teman-teman, menurut saya Kiai Haji Buya Syakur ini adalah sangat jujur di dalam ajarannya, sangat transparan di dalam ia mengedukasi orang-orang. Dan menurut saya juga beliau ini adalah salah satu tokoh agama yang cukup nasionalisme, sehingga kita boleh melihat pada ceramah-ceramahnya beliau ini menolak habis orang-orang yang ikut faham khilafah. Tentu hal ini kita akan menolak secara keras, mengutuk keras faham semacam ini, ya. Faham khilafah ini tidak cocok untuk diterapkan di negara Indonesia. Sekali lagi kita kutuk dan kita tolak keras oknum-oknum yang mengganti Pancasila sebagai dasar negara ini. Ya. Kemudian saudara,
kiranya tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Buya Syakur ini terus berkembang di bangsa ini. Ya, bukan seperti Ustadz Abdul Somad yang menghina simbol agama lain yaitu salib. Ustadz Abdul Somad ini pernah yang menghina simbol agama kekristenan yaitu salib. Ya, terkait dengan penghinaan Ustadz Abdul Somad ini, ketika ia menghina salib, adalah membekas di hati orang-orang Kristen. Sebab Ustadz Abdul Somad ini ia telah menista, menghina, melecehkan simbol iman kekristenan yaitu salib. Namun Ustadz Abdul Somad belum pernah ditangkap dan diproses secara hukum. Kemudian bukan hanya itu, ada lagi yang mengklaim, yang dikatakan seorang ustadz, seorang tokoh agama dan bahkan pemuka agama Islam, yaitu Ustadz Agustan. Ustadz Agustan ini yang menggeluti Alkitab namun tidak pernah tersentuh hukum, saudara. Ya, Yai Hawaloni menista Kristen berlapis-lapis, bertubi-tubi. Yai Hawaloni ditahan hanya 5 bulan lebih. Sedangkan Muhammad Kc 10 tahun di penjara, saudara. Kalau kita berpikir secara rasional, keadilan pada minoritas tidak ada sama sekali. Bahkan ada yang lagi viral pada saat ini, yaitu Ustadz Kainama yang terus-menerus menista, menghina iman kekristenan, bahkan menghina Yesus sebagai sesembahan orang Kristen. Ia mengatakan bahwa Yesus itu menikah dan punya anak, yaitu Yuda dan Yosua, katanya. Dan ini kita kutuk keras ajaran Ustadz Kainama ini, sebab tidak pernah Yesus menikah. Bahkan Ustadz Kainama mengklaim bahwa istri-istri Yesus belum tumbuh buah dadanya. Kurang ajar orangnya. Ini kurang ajar sekali. Dan bukannya itu, para polemikus lainnya, dan Umi Rifa yang menyanyi, ia mengolok-olok Tuhan dalam sebuah nyanyiannya. Ini sungguh keterlaluan. Kalau orang Kristen melakukan hal yang sama terhadap junjungannya, pasti orang Kristen itu ditangkap, saudara. Ditangkap. Tapi orang-orang ini, Ustadz Kainama dan Mirifa ini, yang baru-baru menghina, melecehkan iman kekristenan Yesus Kristus, bahkan Ustadz Agustan yang menggeluti Alkitab, mereka ini belum tersentuh hukum, saudara. Ya, ultimatum kepada Ustadz Kainama, mohon polisi segera ambil sikap. Ya, segera ambil sikap sebelum orang Kristen marah terhadap orang yang satu ini. Jadi sekali lagi kepada pihak yang berwajib, supaya segera mungkin mengambil sikap terhadap Ustadz Kainama, karena ia terus-menerus menghina, melecehkan iman kekristenan. Orang ini sudah mualaf dan ia memiliki keyakinan yaitu Islam. Ia tidak berhak dan pantas ia mengutak-atik Alkitab. Tetapi nyatanya sekarang ia tetap terus berkuar-kuar di media sosial dan memberikan penafsiran Alkitab secara liar dan bebas yang tidak berdasarkan pada koridor dan aturan hermeneutika penafsiran kitab suci orang Kristen. Tapi belagu dia berkuar-kuar dan memberikan tafsiran-tafsiran yang ngawur, yang menyesatkan semua orang. Oleh sebab itu, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.